Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas sebuah mobil bekas, yaitu adalah Mercedes-Benz C-Class W204 yang versi facelift. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil seperti ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Mercedes-Benz C-Class W204 ini mendapatkan facelift pada tahun 2011. Perubahan di bagian eksteriornya bisa dikatakan cukup signifikan, apalagi di tampilan depannya. Mulai dari desain headlamp, kemudian juga bumper dan grillnya berubah secara total. Nah, kebetulan yang di samping kami ini adalah varian C250 Avantgarde, di mana di pasar Indonesia ini C250 Avantgarde mendapatkan bumper AMG package. Jadi bumper depan dan belakangnya ini sudah terlihat sporty desainnya, bisa dilihat di sini dengan grill honeycomb di bagian tengah yang ukurannya cukup besar. Kemudian versi Avantgarde ini juga mendapatkan headlamp yang sudah dilengkapi dengan proyektor, lengkap dengan high xenon dan juga ada self leveling, serta dia ikut berbelok pada saat lingkar kemudi diputar. Untuk konfigurasi headlampnya sendiri, dia juga dilengkapi dengan lampu LED bar di bagian sisi tengah dan di bagian lampu sen bawahnya juga LED, serta dia ada daytime running light di bagian bawahnya ini juga LED, dan di sekitarnya ada sentuhan chrome. Mengingat ini adalah sebuah Mercedes-Benz sebagai mobil yang memiliki simbol kemewahan, di bagian grill tengahnya sendiri pun juga ada sentuhan chrome, 3 bilah grillnya dengan logo Mercedes yang besar. Dan memang sebenarnya untuk varian di bawahnya seperti C200, dia memiliki grill yang berbeda, bumper yang berbeda, dan juga headlampnya yang belum dilengkapi dengan proyektor, dan ada yang juga belum dilengkapi dengan xenon, di mana masih menggunakan bohlam halogen biasa. Di tanah air sebenarnya hadir dalam beberapa pilihan mesin. Yang paling umum dan paling laris adalah C250 ini, di mana dia dilengkapi dengan mesin 1800 cc 4 silinder yang dilengkapi dengan turbo intercooler. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 201 dk dengan torsi 310 Nm. Itu adalah figur angka yang cukup besar untuk sebuah sedan kecil seperti ini. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda belakang melalui satu pilihan transmisi untuk pasar Indonesia, yaitu adalah 7G-Tronic alias transmisi otomatis 7 percepatan yang memiliki mode manual. Nah, untuk penampilan ruang mesin khas dari Mercedes-Benz sendiri, mobil ini memiliki penampilan ruang mesin yang terlihat cukup rapi, lengkap dengan cover plastiknya di sekitar ruang mesin, peredaman kap mesin yang baik, dan juga di bagian firewall yang membuat memang benar-benar penampilannya terlihat elegan. Untuk sistem pengeremannya sendiri, mobil ini sangat komplit, sudah ABS, EBD, brake assist, dan juga dia sudah dilengkapi dengan traction control sebagai standarnya. Untuk di bagian samping, W204 facelift ini mendapatkan perubahan yang bisa dibilang cukup minimal, yaitu adalah hanya perubahan desain velgnya dan juga di bagian kaca spionnya, yang mana hanya perubahan di bentuk batok spionnya, di mana lampu sennya saja yang berubah. Tapi selebihnya masih sama dengan versi pre-facelift. Dan walaupun ini adalah varian tertinggi yang dimana disebut Avantgarde yang umumnya hadir dengan versi sporty, namun pada mobil ini tetap adanya sentuhan silver satin seperti di sekitar bagian kaca, dan juga ada sentuhan chrome, list chrome di bagian sisi bawahnya, yang membuat mobil ini menjadi terlihat elegan. Velgnya sendiri hadir dengan ukuran ring 17 inci di C250 Avantgarde ini, dan lebarnya pun berbeda antara depan dan belakang. Di bagian belakang lebih lebar karena terlihat juga dengan penggunaan ban ukuran 245/40, sedangkan di bagian depan adalah 225/45. Sama-sama ring 17 inci. Kemudian untuk sistem pengereman sudah disc brake di bagian depan dan juga di bagian belakang. Di bagian lampu sen spionnya juga hadir dengan sentuhan LED, dan dia sudah pelipatan secara elektrik. Dan bisa dikatakan memang untuk versi C250 Avantgarde ini dia suspensinya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan versi standar. Namun sebenarnya pun ada versi sport suspensionnya, tapi bukan di versi C250 Avantgarde ini, yang mana hadir biasanya di versi 3000 cc ke atas yang V6 engine.
Shock breakernya pun berbeda karena di bagian dalam kabin ada tombol sport, di mana dia juga akan merubah karakter dari suspensinya tersebut. Di bagian belakang, W204 facelift ini sebenarnya perubahannya tidak signifikan. Paling signifikan adalah untuk reflektor di bagian lampu belakangnya, di mana kini dia dilengkapi dengan LED bar untuk lampu senjanya, dan untuk lampu rem dan lampu sennya pun juga sudah dilengkapi dengan LED. Hanya lampu mundurnya saja yang masih menggunakan bohlam halogen biasa. Inilah yang membuat mobil ini juga tampilannya menjadi lebih modern. Untuk desain bumpernya, ini adalah versi AMG, di mana versi AMG ini dia terlihat lebih sporty dan juga seolah-olah dilengkapi dengan sebuah diffuser. Dan di bagian belakang ini sudah dilengkapi dengan 4 titik sensor parkir, tapi memang belum ada kamera mundurnya. Untuk membuka bagasi sendiri, Anda bisa mengakses melalui langsung dari pintu bagasinya atau dari dalam kabin, yang mana ada tombolnya di bagian door trim, dan juga dari anak kuncinya yang bisa kita pencet seperti ini. Nah, Anda bisa lihat kapasitas bagasinya sendiri besar di sini untuk sebuah C-Class, di mana sebenarnya apabila Anda masih kurang dengan kapasitasnya, Anda masih dimungkinkan untuk melipat jok baris keduanya menggunakan tuas yang ada di sini. Selain itu, di bagian kanan juga ada tempat penyimpanan tertutup, di sebelah kiri juga ada tempat penyimpanan untuk P3K. Dan di bagian bawah ini juga ada tempat penyimpanan untuk ban serep, lengkap dengan toolkitsnya, di mana ban serepnya sendiri pun juga ukurannya sama persis dengan yang menempel di keempat rodanya. Nah, sekarang kita ada di bagian kabinnya nih. Di bagian kabin, W204 facelift ini juga berubah total untuk dashboardnya. Desain dashboardnya berubah, yang membuat memang penampilannya menjadi lebih modern ketimbang versi pre-faceliftnya. Ini terlihat dengan layar di bagian tengah yang kini menjadi satu kesatuan dari bagian dashboard. Kemudian juga instrumen clusternya sedikit berubah di sini. Nah, untuk versi Avantgarde ini hadir dengan sentuhan aluminium look di bagian sisi tengah dashboard, kemudian di konsol tengah, dan juga di bagian door trimnya. Dimana sentuhan itu juga terlihat silver di bagian dial dari instrumen clusternya. Oke, sekarang kita bahas dulu ke bagian sistem infotainmentnya. Sistem infotainmentnya ini juga memiliki pengaturan menggunakan roller di bagian bawah ini, sama seperti BMW. Dimana dia tidak hanya mengatur untuk audionya saja, tapi untuk pengaturan mobil juga ada beberapa yang bisa diatur dari sini, dimana pengaturan bahasa, kemudian juga ada Bluetooth dan pengaturan layar displaynya sendiri. Selain itu, audionya sendiri, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Harman Kardon, jadi audio premium yang memang suaranya terdengar lebih oke dibandingkan dengan versi standarnya. Dan sistem infotainmentnya sendiri juga memiliki konektivitas yang cukup banyak, yaitu adalah dia sudah memiliki Bluetooth dan juga USB, di mana kabelnya bisa dicolok di bagian sini, dan juga ada AUX 3,5 mm. Selain itu, untuk sistem playernya sendiri dia ada pemutar radio, kemudian juga pemutar CD, yang mana pengaturannya juga seluruhnya menggunakan tombol di sini. Oke. Di lingkar kemudi sendiri pun juga menjadi sisi kanan ini ada tombol untuk pengaturan volume, penggantian track dari sisi kiri, di mana dari tombol sisi kirinya sendiri pun juga dapat mengatur untuk layar MID di bagian tengah. Layar MID-nya ini keren banget, layar berwarna, dan pengaturannya ini banyak banget. Dia tidak hanya menampilkan soal konsumsi bahan bakar, kecepatan rata-rata, penggunaan mobil sudah berapa saja, tapi juga memberikan informasi soal apakah ada error code di mobil, apakah mobil ini sudah perlu melakukan servis atau belum, kemudian juga apakah kita sudah berkendara terlalu lama atau tidak. Jadi dia juga memberikan informasi bahwa si pengemudi ini udah perlu istirahat, ada lambang kopi yang akan muncul di sini. Selain itu, pengaturan mobil juga dapat diatur di instrumen cluster ini di bagian MID-nya, di mana ada pengaturan lampu, pengaturan door lock, pengaturan convenience pada saat Anda keluar masuk ini, apakah Anda inginnya untuk dipermudah, jadi setir akan naik secara otomatis dan juga kursi akan mundur secara otomatis pada saat Anda melepas anak kunci, itu seluruhnya dapat diatur di sini. Dan sampai pengaturan kaca spion untuk dilipat secara otomatis atau tidak pada saat Anda melakukan penguncian mobil. Nah, jadi banyak banget. Tadi udah nyebutin soal MID-nya, tapi saya menjelaskan sedikit di instrumen cluster ini. Di sisi kiri ada model analog untuk memberikan informasi tangki bahan bakar, temperatur mesin, di bagian tengah adalah speedometer, dan di sebelah kanan ini adalah penunjuk untuk putaran mesin. Lingkar kemudi dengan model yang sporty, flat bottom di bagian bawah, dan juga ada pedal shift-nya untuk menjadi mode manual. Tombol-tombolnya dan sentuhan silver satin aluminium yang sama persis seperti di bagian dashboardnya. Kemudian di belakang lingkar kemudi ini ada satu tuas aja, ini untuk tuas wiper kaca depan, pengaturannya dan air wipernya.
lampu sen dan juga lampu dim menjadi satu. Kemudian di bawahnya ada tuas untuk cruise control, dan di bagian tengahnya ada sebuah tuas kecil, ya adalah tuas untuk tilt steering dan teleskopiknya yang elektrik. Keren ya. Kemudian di bagian kanan, nah khas dari Mercedes-Benz banget nih, yaitu adalah pengaturan untuk electric seatnya yang selalu ada di bagian door trim, dan juga ada memorinya. Dimana untuk pengaturan joknya ini juga banyak, standar sekali dari jok-jok electric seat. Jadi pengaturan ketinggian kerendahan dari bagian sisi depan dan juga di sisi pantat, kemudian sudut kemiringan sandaran, bahkan headrestnya pun juga pengaturannya secara elektrik. Di bagian door trim masih di sini ada tombol yang komplit juga untuk pengaturan kaca spion dan pelipatan kaca spionnya. Kemudian juga tombol untuk power window-nya, dimana keempatnya ini sudah full auto, dan ada tombol child lock. Di bawah juga ada tombol untuk membuka pintu bagasi. Di bagian sisi kanan dashboard, slot untuk anak kunci, kemudian juga tombol untuk lampu utama, dimana dia sudah dilengkapi dengan auto. Jadi pada saat gelap secara otomatis lampu akan menyala. Oh iya, saya juga menjelaskan bahwa di bagian wiper sendiri mobil ini sudah dilengkapi dengan rain sensor. Di bagian tengah sendiri, tadi ini adalah menjadi satu kesatuan dari sistem infotainment. Jadi tombol secara direct langsung untuk tombol radio, navigasi dan segala macam. Tapi memang pada mobil ini belum dilengkapi dengan software navigasinya. Di bagian bawahnya ini ada slot tombol kosong banyak. Di sini hanya ada hazard yang bisa terpakai, kemudian juga eco mode, dan juga tombol untuk mematikan sensor parkir. Karena sensor parkir pada mobil ini banyak. Di bagian depan sendiri saja ada 6 titik. Di bagian belakang pun ada 4 titik. Kemudian di bagian bawah, nah di sini climate controlnya sudah dual zone pengaturannya. Jadi temperatur udara kiri kanan itu bisa diatur secara terpisah. Kemudian ada berbagai tombol lagi lainnya. Di sini sudah ada fitur auto, pengaturan blower, pengaturan arah angin, semuanya komplit. Di bagian tengah ini, nah ini tuas transmisinya khas dari Mercedes-Benz, modelnya shift gate. Jadi dia zigzag gitu. Di bagian bawahnya ini juga ada tombol, dimana ada tombol untuk driving mode. Jadi driving mode ini ada standar, ada eco, dan juga ada manual. Dimana dia jadi bisa full manual menggunakan pedal shift. Nah, lanjut lagi nih ya. Di sini tempat kita bicara dulu soal tempat penyimpanan. Tadi kan udah semuanya. Tempat penyimpanan banyak nih. Di sini ada tempat penyimpanan, slider, kemudian tempat penyimpanan laci tertutup di sini yang bisa menjadi armrest juga. Di sebelah kiri laci penyimpanan tertutup, door pocket dengan ukuran yang cukup besar. Selain itu, mobil ini pun tadi kita bicara soal sensor parking. Di sini juga ada displaynya, di mana dia modelnya titik-titik dot gitu, warnanya orange dan akan berubah menjadi merah pada saat jarak Anda sudah terlalu dekat. Di bagian atas kaca spion sudah dia bisa secara otomatis menjadi gelap pada saat mendapatkan sinar yang berlebih dari bagian belakang. Kemudian di atasnya adalah lampu kabin yang ada reading light untuk masing-masing sisi, dan sun visor untuk masing-masing sisi lengkap dengan cermin dan ada lampu penerangannya. Seat belt pun juga bisa diatur sesuai dengan postur tubuh Anda agar menjadi lebih nyaman. Sekarang kita pindah ke belakang yuk. Nah, sekarang kita ada di baris keduanya nih dari Mercedes-Benz C-Class W204 ini. Di bagian belakang ini saya merasa cukup nyaman. Penyangga jok di bagian bawahnya ini dapat menyangga paha saya secara sempurna. Kemudian juga kaki saya bisa selonjor dan masuk ke bawah dari jok baris pertama, dan sudut kemiringan sandaran terasa pas. Headrest pun juga terasa pas. Benar-benar pas rasanya memang untuk di Mercedes-Benz C-Class ini. Menurut saya akan membuat Anda merasa nyaman saat melakukan perjalanan jauh menggunakan mobil ini. Dan memang sebenarnya mobil ini sendiri pun bisa diisi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus, karena memang sudah disediakan 3 buah headrest dan juga 3 titik seat belt untuk 3 orang di bagian belakang, yang mana benar-benar proper. Tapi memang tonjolan di bagian tengahnya ini ukurannya cukup besar. Otomatis apabila orang dewasa yang duduk di bagian tengah ini akan berebut posisi kaki dengan penumpang yang ada di masing-masing sisi. Legroomnya sendiri Anda bisa lihat di sini, headroom juga memadai, dan kualitas interior di bagian belakang sama persis seperti di bagian depan, tidak ada yang berbeda. Di sini sentuhan aluminiumnya juga hadir di bagian door trim. Anda juga mendapatkan door pocket tapi ukurannya tidak terlalu besar, backseat pocket yang ukurannya lumayan, dan di bagian belakang ini juga ada AC yang memang pengaturannya full diatur dari kabin bagian depannya. Oh iya, bicara soal sistem keselamatan, airbag pada mobil ini cukup banyak sekali di sini. Mulai dari bagian driver, penumpang, kemudian juga di pilar. Di sisi samping ini seluruhnya dari bagian pilar depan sampai ke belakang ini menyambung ada side airbagnya.
Nah, jadi itulah review sedikit mengenai Mercedes-Benz C-Class W204 ini. Dan apabila Anda berminat untuk membeli mobil seperti ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Untuk hal yang harus Anda perhatikan, pertama-tama adalah di bagian mesin. Tepatnya adalah di bagian ECU atau komputer dari mesin tersebut. Di mana ECU ini mulai memiliki banyak masalah yang terjadi yang sampai akhirnya mobil tidak bisa digunakan sama sekali. Tanda-tandanya sendiri adalah mulai dari mesin yang terasa pincang, kemudian juga kedua starter yang mulai susah atau sulit cukup panjang, dan lama-kelamaan mulai munculnya error code engine check di dalam instrumen cluster, dan sampai akhirnya mobil tidak bisa dinyalakan sama sekali. Kemudian hal berikutnya adalah speed sensor. Jadi ada sebuah sensor di keempat roda mobil ini, di mana seringkali mengalami masalah yang tidak bisa diperbaiki dan Anda harus melakukan penggantian sensor tersebut. Biasanya dimunculkan oleh tanda error di bagian instrumen cluster, yaitu mulai dari ESP atau traction control yang menyala dan juga ABS yang menyala secara bersamaan, yang mana menandakan bahwa speed sensor ini mengalami permasalahan. Umumnya seringnya terjadi pada saat mobil ini sering melewati genangan air. Speed sensor ini mulai error dan harganya pun cukup lumayan karena per roda bisa hampir 1 juta rupiah. Kemudian hal berikutnya adalah anak kuncinya. Seringkali rumah anak kuncinya ini tidak merespon pada saat dia dicolok ke anak kuncinya sendiri. Jadi akan membuat mobil tidak bisa dinyalakan sama sekali, dan seringkali terjadi kerusakan itu adalah di bagian rumah kunci ini, yang mana perbaikannya pun juga cukup lumayan apabila menggunakan yang versi original dan cukup ribet. Namun versi menggunakan Taiwan pun juga hampir di atas 5 juta rupiah untuk melakukan penggantian unit tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah perhatikan juga di bagian pelipatan spion secara elektriknya ini, di mana memang dia menggunakan sistem convenient pada saat dikunci melipat dan juga pada saat kita buka dia akan membuka secara otomatis, yang lama-kelamaan motornya mulai melemah dan bahkan dia tidak bisa melipat lagi secara otomatis. Jadi saya sarankan Anda harus mengecek sistem pelipatannya, dan juga mungkin sebaiknya sistem pelipatan secara otomatis atau convenientnya ini Anda nonaktifkan. Nah, jadi itulah hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Mercedes-Benz W204 facelift seperti ini. Untuk pajaknya sendiri, unit yang seperti di samping kami ini tahun 2012, pajak per tahunnya adalah Rp8.500.000. Sedangkan untuk harganya, kebetulan unit ini dijual oleh OLX Autos Pejaten Village tahun 2012 dengan kondisi odometer 55.000 km dengan harga bukaan 306 juta yang bisa Anda negosiasikan secara langsung di sini. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Autos, karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin dan garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan dan ganti oli sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Selain itu, apabila Anda tidak bisa hadir ke sini, ada juga layanan home test drive. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya. Dadah!